Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah subhanahu ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana telah memberikan suatu kesehatan, kesempatan untuk bisa berdiskusi pada hari ini dan bisa saling sharing, dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan di sini bagaimana caranya untuk menumbuhkan fantasi dalam pembaca dan juga menulis gitu. Nah, jadi penulis fiksi terutama yang baik itu mereka yang bisa membuat pembaca itu terhanyut ke dalam rekaan dalam dunia yang diciptakan si pengarang gitu ya. Tujuan orang membaca fiksi itu ya untuk bersenang-senang agar bisa berpindah tempat dari realitas kehidupan. Ya, artinya pembaca itu ingin melupakan dirinya dalam dunia sebenarnya dan menikmati kehidupan yang lain yang mungkin ditawarkan oleh cerita fiksi gitu. Nah, jika penulis tidak berhasil memindahkan pembaca, berarti ada yang salah dengan cara yang bertutur gitu atau cara mendeskripsikan cerita tersebut. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan itu bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan sesuatu. Ya, hampir semua buku itu adalah bantuan menulis, kayak mensyaratkan beberapa acara atau dengan jenis ceritanya, atau contohnya saja seperti dalam cerita yang berkaitan tentang seperti yang sudah saya baca itu, contohnya Laura membuka pintu dan mendapati ruang itu kotor. Kita tidak tahu sekotor apapun yang sudah dipaparkan dalam cerita itu. Nah, ada apa saja di sana? Bagaimana keadaannya? Bagaimana baunya? Bagaimana perasaan Laura saat mendapati ruangan tersebut? Nah, ruangan itu kotor. Dan ya sudah, bagaimana kalau dibandingkan dengan penjelasan ini? Seperti Laura membuka pintu dan serentak mengerutkan hidung, dan aroma sampah dan makanan basi yang kayak menyeruak, kayak menyerbu penciumannya. Nah, sepertinya ya dalam gambaran disebut lalat-lalat itu berdengung-dengung di atas kresek hitam yang terbuai isinya dan nasi basi yang warnanya sudah berubah warna kehitaman gitu. Jadi di situ penjelasannya mungkin lebih jelas lagi, lebih detail gitu. Kan lebih terbayang gitu ya. Di dalam cerita itu lebih terbayang dan kayak meresapi gitu. Bisa tergambar lah dalam pikiran kita. Nah, begitu juga kalian yang sudah menguasai cara dalam menulis untuk menunjukkan dengan menyikapkan semua panca indera kayak penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, dan peraba. Nah, selanjutnya langkah berikutnya itu melibatkan pembaca untuk beroperasi emosi dengan tokoh-tokoh yang diciptakan. Ya, misalnya di novel-novel itu kan banyak contohnya gitu untuk mendeskripsikan bagaimana jalan ceritanya ini gitu. Nah, yang pertama mungkin dengan buat pembaca itu bersimpati kepada tokoh kalian gitu, dimana tokoh yang kalian sangkut pautkan dalam cerita atau yang kalian ciptakan dalam novel kalian. Nah, di situ tidak perlu membuat tokoh kayak super suci, super baik, super manis, super cantik, super kaya atau sejenisnya ya untuk membuat pembaca itu bersimpati. Tidak, karena kita buat contoh dari novel kalau nggak salah Carrie karya Stephen King, di mana di situ Stephen King itu memperkenalkan Carrie sebagai katak di antara angsa-angsa. Nah, adegan pertama dalam novel yang bercerita tentang gadis-gadis SMA yang sedang mandi setelah pelajaran olahraga, dan Carrie adalah salah satu gadis yang tidak seperti yang lainnya gitu. Dia buruk rupa, gemuk, berjerawat, dan objeknya itu kayak apa ya, perundungan gitu. Nah, di salah satu meja sekolahnya ya ada grafiti yang bertuliskan Carrie makan kotoran. Nah, di situ kan membuat penasaran kan, pembaca itu membuat penasaran gitu. Nah, penggambaran tersebut itu membuat pembaca itu bersimpati, ingin membacanya gitu kan, seperti kasihan, dan ya siapa yang nggak kasihan, Carrie jelek dan ya
Itulah penggambarannya lah dalam novel tersebut. Kalian harus baca karena ada beberapa situasi yang akan menimbulkan simpati di benak pembaca, seperti kesepian, terus tidak dicintai, dipermalukan, direpresi atau menekan, ya mungkin dalam keadaan bahaya juga. Nah di situ membuat tokoh itu yang menderita itu secara fisiknya, mentalnya maupun rohani, dan itu akan menimbulkan cukup kayak simpati gitu. Pembaca itu simpati terhadap yang sudah dideskripsikan dalam cerita tersebut. Nah, simpati itu pintu masuk yang akan mengundang interaksi dalam interaksi emosional. Nah, di situ ya melalui membaca dalam cerita tersebut. Ya buat pembaca itu mengidentifikasi diri tentang tokoh tersebut gitu. Identifikasi ya muncul ketika pembaca itu bukan hanya bersimpati dengan tokoh, tetapi juga mendukung tokoh-tokoh seperti kayak tokoh-tokoh yang lain gitulah gitu, untuk mencapai tujuan dan juga keinginan dan juga kebutuhan. Nah, para pembaca ini juga memiliki keinginan kuat agar tokoh itu mencapai keinginan tersebut, mencapai tujuan tersebut gitu. Jadi kita harus pintar-pintar untuk mengelola jalan cerita gitu, jalan cerita yang menarik dan mungkin unik dan tidak membosankan gitu. Dan dalam novel Carrie itu ya pembaca itu mendukung keinginan Carrie untuk datang ke seperti pesta prom, walaupun yang Tyrion itu menolaknya gitu. Nah bahkan ketika kalian menulis bahasa yang jahat, yang sedang dipenjara sekalipun, kita bisa membuat pembaca itu mengidentifikasi diri dengan tokoh itu. Misalnya selama di penjara dia didiskusi atau dilayani dengan buruk, walaupun pembaca tahu kalau dalam kehidupan sebelumnya itu sangat jahat, tetapi tetap saja saat penulisan dalam menggambarkan betapa buruknya dia, itu pembaca bisa mendukung keinginan si tokoh untuk melayani diri gitu. Nah caranya itu dengan memberi si tokoh itu tujuan mulia. Misalnya dia ingin kayak escape diri atau demi anak-anaknya, dan dia sudah mulai bertobat atas kelakuan jahatnya di masa lalu gitu. Jadi yang ketiga mungkin buat pembaca yang berempati gitu, meskipun merasa kasihan kepada tokoh yang mengalami kemalangan. Dan jadi pembaca mungkin tidak akan merasakan kesengsaraan tersebut gitu. Tapi dengan berempati kepada si tokoh, pembaca itu akan merasakan apa yang dirasakan si tokoh. Nah, empati ini adalah emosi yang lebih kuat daripada simpati gitu. Contohnya seperti cerita di suami yang berempati pada istrinya yang sedang melahirkan. Si suami mungkin hanya bersimpati, tetapi dia juga menderita rasa sakit sesungguhnya gitu, juga merasakan. Nah, bagaimana penulis fiksi itu bisa membuat pembaca itu berempati gitu, seperti ulasan cerita yang sudah saya berikan tadi gitu. Jadi lakukan dengan kekuatan sugesti, gunakan detail-detail yang memicu emosi gitu. Dengan kata lain ya, kalian menciptakan dunia cerita yang sedemikian rupa hingga pembaca itu bisa menempatkan diri dalam keadaan si tokoh gitu. Jadi kayak kita bisa banyak belajar dari situ, banyak belajar dari kisahnya, terus bagaimana cara penulisan agar bisa menarik dan bisa tidak terlalu monoton gitu. Nah, langkah terakhir mungkin memindahkan pembaca, di mana saat pembaca sudah merasakan simpati, identifikasi atau empati. Nah, pindahkan pembaca ke dalam semacam gelembung atau seolah-olah dia itu sudah berada dalam dunia fiksi dan melupakan dunia nyatanya gitu. Saat pembaca apa yang kamu pernah kayak begitu terhanyut hingga harus diguncangkan atau diteriaki beberapa kali hingga akhirnya merespon. Ya kita membaca cerita itu seolah-olah ada di dalam peran tersebut gitu. Jadi dunia nyata di sekeliling pembaca itu kayak memudar gitu. Ya ini tujuan utama penulis fiksi gitu, membawa pembaca itu ke satu titik saat dirinya itu benar-benar saat mungkin benar-benar terserap di dunia fiktif gitu ya, bersama para tokoh-tokoh atau universe yang lainnya gitu. Jadi bagaimana membuat pembaca itu masuk ke gelembung dunia fiksi ya, tentunya ya dengan jawabannya ya dengan konflik batin gitu.
konflik batin itu ya kayak badai yang berkecambuk gitu dalam diri dan keraguan, rasa bersalah, penyesalan, keraguan, dan setelah itu bersimpati, mengidentifikasi diri, berempati dengan si tokoh. Pembaca juga akan ikut merasakan konflik batin si tokoh gitu. Nah, pembaca itu ikut memikirkan apa yang harus dilakukan agar si tokoh itu keluar dari konflik batin tersebut. Jadi mencari solusi gitu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi pembaca itu terlibat secara aktif gitu, seolah-olah itu masalah si tokoh itu adalah masalah dirinya gitu, masalah dirinya yang tentunya harus diselesaikan. Nah, selanjutnya agar si pembaca itu tetap terhanyut, terus buat kayak ketegangan terus meningkat gitu dalam setiap cerita. Tapi dalam bahasa yang lain ya mungkin ada beberapa lagi trik yang bisa kalian gunakan gitu untuk mengidentifikasi atau memaparkan, mendeskripsikan suatu cerita. Nah, saya juga punya beberapa cara di mana untuk menumbuhkan minat untuk menulis. Nah, di sini kan selain kita membahas bagaimana caranya untuk bisa menarik kesimpulan untuk bisa mengambil hati dari pembaca, kita juga harus menumbuhkan minat dalam menulis untuk kita sendiri dan untuk orang lain tentunya. Nah, jadi mungkin yang melihat generasi yang sulit atau malas menulis terkadang tidak terbiasa menulis atau bisa menghambat proses belajar mereka gitu. Jadi menjadi malas untuk mencatat itu yang membuat kesulitan untuk mempelajari gitu. Jadi ada timbal balik. Nah, jadi sekarang ini ya dapat memotivasi menulis itu ya juga semakin menurun, lebih tertarik untuk mengoperasikan gadget untuk menjadikan suatu sumber ilmu kayak browsing internet. Nah, tujuan itu ya kita harus memanfaatkan bagaimana generasi sekarang ini bisa terus berkembang, terus bisa memanfaatkan gadgetnya untuk bisa menulis gitu. Yang pertama mungkin mulai dengan menuliskan kebiasaan untuk membaca pada siswa gitu, atau pada generasi, atau mungkin yang sudah memiliki siswa-siswi ini bisa diimplementasikan, tumbuhkan kebiasaan dalam membaca gitu. Ini salah satu hal yang terpenting yang bisa dilakukan untuk mendorong dan menjadi lebih gemar menulis, bisa menulis dengan baik. Nah, jadi seseorang yang rajin membaca itu tentunya akan menjadi lebih akrab dan lebih menguasai kayak teknik-teknik penulis, gaya penulisan yang bisa cocok dengan kepribadiannya. Jadi bisa lebih banyak mengeksplor gitu dalam berbagai jenis tulisan gitu. Semakin banyak anak membaca maka akan semakin berkembang